Dari sejak SMP kayaknya kelas 2 kalau nggak kelas 3 SMP. Itu bayarannya mulai dari 300 lah mungkin ya, 300.000. Times Square, salah satu ikon dunia yang menjadi simbol pengakuan internasional bagi para figur berpengaruh global. Honor April Cirebon sudah tembus di angka puluhan juta rupiah untuk sekali manggung di berbagai acara. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Wong Kuno News. Pada kesempatan kali ini saya sudah mempersiapkan video terbaru dari seorang Valen. Ini yang luar biasa, dia bisa menciptakan sejarah, yaitu bisa terpampang di cardboard Times Square, yaitu yang sudah diakui di internasional. Jadi nggak semua artis, nggak semua orang bisa tampil di situ, tapi dengan keviralan seorang Pharrell hari ini, dia bisa terpampang di sana. Dan juga jangan lupa, ini ada video mengenai April yang dikasih kejutan oleh owner skincare di Palembang. Kejutan apa itu? Patut kita nantikan. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung kita gaskan ke videonya. Let's go! Ingin rasanya diriku mengutarakan rasa. 50.000 lah mungkin ya. 100.000, 50.000 itu aja sih, kecil. Dari sejak SMP kayaknya kelas 2 kalau nggak kelas 3 SMP. Itu bayarannya mulai dari 300 lah mungkin ya, 300.000, 250, 300.000 gitu. Valen kasih orang tua kak, terus habis itu Valen juga ngambil dikit buat jajan. Perasaanku yang mengatakan kau tak cinta lagi, kau tak sayang lagi, tak sayang lagi padaku. Pada siapa? Pada siapa aku meminta disayang-sayang, minta dimanja-manja, kalau bukan pada dirimu, padamu, ya kepadamu. Valen trending di New York. Wajahnya tampil di Billboard Times Square awal 2026. Jadi perwakilan Indonesia di program Academy 7. Awal tahun 2026 menjadi momen bersejarah bagi industri musik Indonesia. Nama Valen mendadak trending di New York, Amerika Serikat, setelah wajahnya tampil megah di Billboard Times Square, salah satu ikon dunia yang menjadi simbol pengakuan internasional bagi para figur berpengaruh global. Kemunculan wajah Valen di pusat kota Manhattan bukan sekedar tampilan visual biasa. Valen resmi terpilih sebagai perwakilan Indonesia dalam program internasional Academy 7, sebuah program prestisius yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari berbagai negara. Pencapaian ini sekaligus menandai langkah besar Valen dalam menembus panggung dunia dan membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Billboard Times Square dikenal sebagai panggung raksasa dunia. Siapapun yang tampil di sana secara otomatis menjadi sorotan publik internasional. Ribuan orang dari berbagai negara yang melintas di kawasan tersebut menyaksikan langsung wajah Valen terpampang jelas, berdiri sejajar dengan figur-figur global lainnya. Tak heran, momen ini langsung viral di media sosial dan menuai reaksi luar biasa dari penggemar, baik di Indonesia maupun mancanegara. Bagi penggemar musik Indonesia,
Pencapaian Valen ini menjadi sumber kebanggaan nasional. Sosok yang dikenal lewat jalanan panjang, kerja keras, dan tekad kuat ini kini membuktikan bahwa talenta anak bangsa mampu bersaing di kancah internasional. Valen tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tetapi juga membawa identitas Indonesia ke pusat perhatian dunia. Program Academy 7 sendiri dikenal sebagai wadah pengembangan talenta global yang menilai bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga karakter, dedikasi, dan visi masa depan seorang artis. Terpilihnya Valen sebagai perwakilan Indonesia menunjukkan bahwa kualitas dan potensi musisi tanah air diakui secara global. Reaksi publik pun luar biasa. Tagar dukungan untuk Valen ramai menghiasi berbagai platform media sosial. Banyak penggemar menyebut momen ini sebagai mimpi yang jadi nyata dan berharap pencapaian Valen bisa membuka jalan bagi musisi Indonesia lainnya untuk menembus pasar internasional. Awal 2026 benar-benar menjadi titik balik penting dalam karir Valen. Dari panggung nasional hingga kini tampil di jantung kota New York, perjalanan Valen menjadi bukti bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan kerja keras dan keyakinan yang tak pernah padam. Dengan tampilnya Valen di Billboard Times Square sebagai perwakilan Indonesia di program Academy 7, dunia kini mulai melirik potensi besar musik Indonesia. Dan satu hal yang pasti, nama Valen kini bukan hanya milik Indonesia, tetapi sudah mulai dikenal di panggung dunia. Dulu April tampil mengamen dan manggung dengan pakaian sederhana, bahkan kerap mengenakan baju pemberian orang lain. Ia tak pernah menyangka kini bisa mengenakan busana rancangan desainer Diana Putri bernilai puluhan juta rupiah. Perjalanan panjang dan penuh perjuangan itu membuat banyak penonton terharu, sekaligus menjadi bukti bahwa mimpi besar bisa terwujud dengan kerja keras. Terus lihat adik kasihan juga. Nggak bisa jajan. Keluarga sakit-sakitan. April nggak bisa bahagiain orang tua. Oh, sekarang kan April udah berusaha untuk bahagiain orang tua. Bayaran manggung April Cirebon langsung meningkat drastis setelah resmi menjadi juara ketiga di ajang Dangdut Indosiar, yang sukses digelar beberapa saat yang lalu. Dulunya, April Cirebon hanya dibayar ratusan, bahkan tidak sampai, sebelum ia masuk menjadi peserta DA7 Indosiar. Namun saat ini, honor April Cirebon sudah tembus di angka puluhan juta rupiah, untuk sekali manggung di berbagai acara. Bahkan, honor tersebut bisa naik lagi, sesuai dengan kesepakatan antara pihak April Cirebon dan pemilik acara, jika mengundang April Cirebon. Hal ini, secara terang-terangan disampaikan oleh manajer April Cirebon, saat kami wawancarai beberapa menit yang lalu. Akan tetapi, untuk sesi bintang tamu di televisi, baik manggung, maupun hanya sekedar tamu undangan, saat ini masih disesuaikan. Kita doakan saja semoga April makin sukses dan berjaya ke depannya nanti. Euforia penyambutan kepulangan Dede April sungguh di luar prediksi. Ruas-ruas jalan di Cirebon Timur dipadati ribuan warga yang antusias menyambut kepulangan bintang dangdut akademi yang sukses mengangkat nama daerah ke panggung nasional. Warga berjejer di sepanjang jalan, sebagian berdiri di bahu jalan, sebagian lainnya memadati titik-titik strategis yang diperkirakan akan dilalui sang idola. Ponsel terangkat, kamera menyala, semua ingin mengabadikan momen langka tersebut. Kepadatan massa terlihat jelas di kawasan Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, tepatnya di depan salah satu toko swalayan tempat Dede April dijadwalkan hadir. Sejak pagi, warga terus berdatangan membuat kawasan tersebut dipenuhi lautan manusia. Antusiasme warga juga menyebar di sepanjang jalur kedatangan. Warga dari berbagai kalangan tak beranjak meski harus menunggu lama. Orang tua, remaja, hingga anak-anak tanpa setia berdiri demi melihat langsung sosok kebanggaan mereka. Meski membludak, situasi tetap aman dan terkendali. Saya sengaja datang dari pagi. Ini kebanggaan buat kami warga Cirebon Timur, ujar Wawan, warga yang menunggu di sekitar tol Ciledug. Hal senada diungkapkan Yati, warga desa Kalibuntu. Ia mengaku terharu bisa menyaksikan langsung kepulangan Dede April. Rasanya bangga sekali. Dia membuktikan anak desa juga bisa tampil di tingkat nasional, ungkapnya. Bagi generasi muda, sosok Dede April menjadi simbol harapan. Dimas, remaja asal desa Pasuruan, menilai keberhasilan idolanya sebagai pemantik semangat. Dia jadi contoh buat kami supaya berani bermimpi besar, ucapnya. Kepulangan Dede April menjadi lebih dari sekadar peristiwa hiburan. Momen tersebut menjelma menjadi perayaan kebanggaan kolektif warga Cirebon Timur atas putra daerah yang mampu menembus panggung nasional. Dari siapa Aping ini? Kamu buka.
dari Om Edo di Javu Kostum. Wow. Cinca warna ini, suka warna ini. Ada tulisannya tuh, ada notesnya apa tuh? Apa katanya? Halo anak hebat April Cinca. Om Edo buatkan baju sederhana ini buat idolaku April Cinca. Walau bukan baju mewah, semoga suka ya, anak baik juga hebat. Semoga bermanfaat bajunya. Salam sayang Om Edo. Semoga terpakai ya. Terima kasih ya Gary. Makasih Om Edo, sehat terus. Semoga usahanya makin lancar ya. Semoga kedepannya sukses terus, lancar terus rezekinya. Amin. Keren banget nih. Oh, itunya beltnya, coba lihat gimana. Apakah pas dengan pinggang aku? Pas dong. Pinggang aku gede. Oke, it's okay. Cobain. Oh, di meeting sama Kak Wendy nanti. Kita harus nyobain ini dulu. Iya. Oh Iya. 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 Kok tahu ukurannya? Pas. Kok pas? Coba bajunya dijembrengin gitu. Ini hadiah. Ini hadiah buat Aping, guys. Kalian lihat. Kalian bikin ya Allah. Kalian tebak apa hadiahnya? Wow, tebak hadiahnya apa? Umroh guys, umroh bertiga, ibu, Aping, ayahnya. Dapat umroh. Ya Allah, dapat umroh. Dapat umroh. Iya bener, baik banget guys. Buat ayah. Ke rumah Allah, Masya Allah. Terharu ya. Semoga rezeki bertambah. Kami terharu juga. Pernah selama ini orang collab temu segitu penontonnya. Maaf banget kalau salah, kalau ada salah koreksi aja. Cuman Aping keren banget, alhamdulillah. Kakak juga ngeliat perjuangan kamu dari awal, kayak nonton semuanya. Kamu anak yang luar biasa. Bener kalau misalkan entah apapun, entah apa amal yang sudah kamu perbuat di masa lampau yang membuat Allah itu, aku merinding, Allah itu mengangkat derajat kamu luar biasa. Alhamdulillah. Tetap jadi Apingnya sekarang, rendah hati, jangan pernah sombong. Ingat ibaratnya kita berasal dari mana. Oh, jangan nangis. Sama orang tua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana Valen tadi bisa menembus internasional ini sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa terpampang di sana. Ini sebuah kenyataan bahwa rezekinya Valen ini sekarang sudah luar biasa. Dan juga April tadi ini dihadiahkan umroh bersama bapak dan ibunya oleh owner skincare itu ya di Palembang. Sangat terharu juga saya melihatnya. Oke, bagi teman-teman jika suka videonya silahkan bantu dukung channel ini supaya bisa berkembang, supaya bisa terus menyajikan informasi-informasi terbaru untuk kalian semua. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke kawan, see you!